Hawazmi. Well, kali ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat sensasi kafe di tengah-tengah kampus, yaitu kampus yang ada di Mataram, namanya Muhammadiyah. Siapa yang nggak tahu Muhammadiyah? Yap, bener banget. Yaitu kampus yang berada di tengah-tengah kota Mataram, dan di dalam kampusnya itu ada kafe loh. Ingin lihat keseruannya atau gimana sih desain kafe yang ada di tengah kampus? Yuk, ikutin kita. Ketika fasilitas kampus minimalis, kopi shop laris manis. Kota Mataram dikenal sebagai pusat pendidikan di Nusa Tenggara Barat. Puluhan sekolah dan universitas ada di kota ini. Dikepung ratusan kopi shop yang kerap dijadikan tempat nongkrong bagi mahasiswa. Mereka harus merogoh gocek lebih dalam karena memilih kedai kopi sebagai tempat mengerjakan tugas, diskusi, atau sekadar bercengkrama. Daripada fasilitas kampus, jika nongki salah satu kafe, tentu pemandangan pengunjung tidak jarang membawa laptop dan berkumpul sekedar untuk mengerjakan tugas atau diskusi. Tak jarang mereka memesan makanan dan segelas teh dingin. Sesekali kepalanya mengangguk, pertanda menikmati alunan musik yang terdengar. Para mahasiswa ini mencari tempat lain untuk mengerjakan tugas atau sekedar nongkrong. Di kampusnya hanya ada satu tempat yang nyaman, yakni perpustakaan. Kegelisahan inilah yang dirasakan oleh salah satu pengampu di Universitas Muhammadiyah Kota Mataram untuk membuka kedai kopi dengan konsep kafe kekinian. Sebetulnya beragam keunggulan yang ditawarkan pengelola kopi shop memiliki konsekuensi bagi mahasiswa. Mereka harus membeli makanan atau minuman terlebih dahulu agar dapat menikmati fasilitas yang ada. Nadi. Assalamualaikum Pak Sohna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Sohna? Alhamdulillah sehat walafiat. Pak Sohna sekarang kerjaannya apa Pak ya? Kerjaannya ngajar, bisnis, itu aja sih. Ngajarnya di umat, tepatnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Wah, dosen Pak ya berarti? Ya kurang lebih seperti itulah. Oke, boleh diceritakan sedikit nggak? Karena menarik sekali, ada kafe di tengah-tengah kampus. Boleh ceritakan gimana awal bangun bisnisnya? Oke, sebenarnya ini kan bermula dari diskusi sama beberapa teman, dan kita juga lakukan survei di mahasiswa. Mereka itu menginginkan ada tempat yang representatif gitu untuk mengerjakan tugas atau untuk diskusi, maupun ya mungkin untuk mereka itu ingin berinteraksi sama sesama mahasiswa, tapi tempatnya butuh yang nyaman dan representatif gitu. Misalnya ada suara musiknya, ada AC-nya, sehingga mereka itu merasa nyaman lah untuk ngobrol sama sesama mahasiswa. Saya kira itu sih ide besarnya di sana. Oke. Untuk awalnya ini sudah berapa lama nih dibangun? Ini masuk tahun yang kedua. Tahun yang kedua 2023. Sekarang sudah 2024 bulan April ya, berarti ya kurang lebih tahun yang kedua lah. Berarti masih baru banget nih KP? Lumayan lah, baru 1 tahun berarti jalan nih, sudah 1 tahun. Untuk bangunannya sendiri ini dikonsultasikan dengan pihak kampus tuh kayak gimana Pak? Oh iya, tentu saja, karena gedung ini kan punyanya kampus, ya kita utarakan ide kita ke pihak kampus, dan alhamdulillah pihak kampus tuh merespon dengan baik, ya sehingga ya seperti yang dilihat lah, sudah istilahnya ada suatu bisnis lah yang bisa muncul dari diskusi sama pihak-pihak kampus maupun mahasiswa dan lain sebagainya. Untuk nama Elixir sendiri nih Pak, gimana sih filosofinya kok bisa akhirnya muncul namanya Elixir? Nama Elixir ya. Iya. Oke, memang ini kalau kita perhatikan banyak yang penasaran ya, kenapa sih namanya Elixir. Nah, elixir itu sebenarnya kalau sisi bahasa artinya cairan hijau. Jadi cairan hijau yang menenangkan. Makanya kalau misalnya diperhatikan logo kita itu pasti ada hijau-hijaunya ya.
itu kita ambil filosofi ini supaya orang yang datang ke sini itu merasa menyenangkan, merasa senang, merasa nyaman di sini. Ya itulah apa namanya, namanya kita ambil yang kenapa namanya Elixir ya. Untuk fasilitas yang disediakan oleh Elixir sendiri nih apa aja? Oh, kalau fasilitas mungkin fasilitas standar kafe itu kita sudah ada. Misalnya mau yang indoor ya, yang ada AC-nya ya, ini kan seperti yang kita tempat sekarang ini kan indoor nih, ada AC-nya. Terus kalau misalnya mau wifi, misalnya mahasiswa mengerjakan tugas butuh jaringan internet, itu sudah ada semua ya. Begitu juga fasilitas outdoor ya, itu ada. Artinya misalnya ada ya, customer atau pelanggan yang ingin misalnya berada di luar ruangan, itu sudah kita siapkan juga tempat outdoornya. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis suflah. nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Rasanya seperti apa nih? Kalau gitu langsung aja kita mulai. Pope yang lucu banget, beda dari yang lain. Iya sih. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Sushi karakter sejajar. Tentu saja kurang sehat. Tetap di Morning Update, ada pagi hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul setengah 1 siang, live di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8 malam. Banyak mahasiswa mengaku pengeluarannya bertambah lantaran sering mengikuti rapat dan diskusi di coffee shop. Peluang inilah yang coba ditangkap untuk membuka kafe di tengah-tengah kampus. Kebiasaan mayoritas mahasiswa memilih coffee shop sebagai coworking karena kenyamanan dan fasilitas wifi gratis yang tersedia. Untuk Pak Solohan sendiri, apakah memang ada basic bisnis di kafe atau gimana, Pak?
Kalau boleh jujur, ini pertama kali nih ya bisnis di bidang food and beverage lah, F&B itu ya pertama di Elixir ini. Tapi kan kita itu kan belajar ya, kita istilahnya mendirikan ini tentunya tidak serta-merta langsung kita buat, berarti ada proses, maksudnya ada proses pembelajaran ya, sehingga kita bangunnya selangkah sedikit demi sedikit ya. Kan di kampus juga pasti ada nih nama kantin Pak ya. Betul. Nah, kantin apakah menyesuaikan dengan harga di kantin apa berbeda? Gimana? Kalau ini ada yang sama, ada juga yang berbeda. Kita kenapa istilahnya mungkin ada pertanyaan juga, apa enggak takut tuh sama kantin yang misalnya harga jualnya lebih murah. Ya kalau kita bicara tentang pemasaran, mungkin ada segmentasi namanya. Ya mungkin kita segmentasi pasar kita itulah mahasiswa yang pingin cari kenyamanan, ya pingin cari kenyamanan, pingin mencari sesuatu yang membuat mereka itu merasa senang ya. Dan yang paling penting mungkin kami harapkan mereka begitu masuk sini itu ada rasa kebanggaan yang mereka miliki lah. Ya mungkin itu pembeda kita sama ya kantin-kantin yang ada di sekitar kampus. Oke. Untuk sebelumnya Bapak sudah cari nggak? Apakah memang ada sih kafe yang di dalam kampus gitu selain dari Muhammadiyah ini? Kalau sepengetahuan saya di Mataram khususnya, mungkin ini adalah satu-satunya kafe yang berada di dalam kampus. Pengetahuan saya, saya nggak tahu kalau di luar Mataram, saya nggak tahu. Tapi sepengetahuan saya yang kafe yang ada di kampus itu baru yang dimiliki oleh umat ini. Untuk mahasiswa sendiri yang di luar umat, Pak, gimana tuh cara promosiin Elixir? Kan mereka pasti malu nih, walaupun kita udah promosiin, masa sih ada kafe di dalam kampus, malu nih buat masa kita di universitas lain. Itu kayak gimana pemasarannya? Kalau pemasaran mungkin sekarang relatif lebih mudah ya, karena ada media sosial ya, kan ada ya Instagram, Facebook, apalagi ada WA bisnis dan sebagainya. Mungkin itu aja yang kita manfaatkan sementara ini untuk menggait customer atau orang yang datang ke sini, baik di dalam internal umat maupun dari luar ya. Kita pakai media sosial. Media sosial. Ini Elixir gunain media sosial apa aja? Sementara yang kita punya itu Instagram, kita juga ada WA bisnis. Boleh di-spill nama Instagramnya apa? Instagram, oke. Instagramnya nanti kalau yang mau kepoin itu The Elixir Coffee ya. Itu nama IG-nya ya. Untuk WA nanti bisa hubungin. Oh ya boleh lah. Nanti kita kasih mungkin di monitor, nanti ada nomor WA yang bisa dihubungi. Keputusan mahasiswa untuk berdiskusi atau mengerjakan tugas di coffee shop ini juga terlihat pada pilihan waktunya. Sementara itu, rata-rata uang yang dihabiskan mahasiswa saat mendatangi coffee shop mengaku menghabiskan uang kisaran Rp20.000 hingga Rp50.000. Terkait lama waktu duduk di coffee shop, mengaku beraktivitas lebih dari 2 jam dalam satu kali kunjungan. Pengeluaran yang cukup banyak membuat mereka memanfaatkan fasilitas yang ada di sana dengan baik agar uang yang dikeluarkan tidak percuma. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran
bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum Khairun minal yadis suflah. nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Selamat pagi Marinimers. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Rasanya seperti apa nih? Kalau gitu langsung aja kita mulai. Pope yang lucu banget. Beda dari yang lain. Iya sih. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Sushi karakter sejajar. Tentu saja kurang sehat. Tetap di Morning Update. Ada Pagi Hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono. Saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8 malam. Mungkin untuk kesulitannya Pak dalam membangun bisnis kafe di dalam kampus ini apa? Kalau kesulitan yang kami rasakan sih sebenarnya di dalam bisnis itu pasti ada namanya, ya bukan kesulitan sih tapi tantangan ya. Kita berpikirnya terbalik sekarang. Kalau kita bilang kesulitan mungkin wah gimana rasanya, kita bilang ini tantangan supaya supaya kita termotivasi. Ya tantangan salah satunya itu adalah banyak yang tidak tahu, tidak menyangka ya kalau misalnya ada kafe yang cukup representatif yang berada di tengah-tengah kampus. Untuk meyakinkan itu ya, untuk meyakinkan ya customer bahwa di kampus itu ada kafe. Itu yang mungkin tantangan sendiri lah ya, sehingga kita terus melakukan perbaikan terutama dari sisi promosi. Saat ini Elixir sudah punya berapa karyawan ya Pak? Karyawannya yang tetap sekarang ada 1, 2, 3. 3. Oke. Nah, karena katanya Pak Sohan tadi bahwa Bapak baru pertama kali bergelut di bidang food and beer nih. Nah, untuk merekrut karyawan yang mumpuni itu kayak gimana Pak? Cara yang kita pakai untuk merekrut karyawan yang tepat lah, kita bahasakan seperti itu ya. Tentunya kalau misalnya kita sedang butuh karyawan, itu kita sebarkan loker di di media sosial seperti Instagram, Facebook dan sebagainya. Nanti kan itu pasti ada banyak yang daftar tuh.
Nah, dari yang beberapa yang kita lihat punya potensi, itu kita panggil untuk sesi interview. Nah, tapi bukan hanya sampai interview saja, karena ini ada makanan yang kita jual, ada minuman yang kita jual. Setelah interview, biasanya saya itu akan melakukan tes, ya, terutama ya kalau makanannya tes masak, kalau minuman kita minta mereka untuk misalnya membuat kita minuman. Nah, kalau misalnya taste-nya atau rasanya sudah sesuai standar yang kita inginkan, ya baru kita beranjak ke jenjang berikutnya, yaitu misalnya seleksi. Ini menjadi kegembiraan bahwa coffee shop sebagai tempat pilihan bagi mahasiswa untuk berkumpul dengan teman-temannya, tidak hanya sekedar nongkrong namun juga mengerjakan tugas. Pergi ke coffee shop saat ini sudah menjadi tren di banyak kalangan, khususnya mahasiswa. Perubahan perilaku gaya hidup mahasiswa akibat adanya perubahan sosial. Halo teman-teman, sekarang ini kita mau melihat salah satu menu yang ada di Cafe Elixir, tepatnya ya di tengah-tengah kampus Muhammadiyah ini. Sekarang ini chef-chefnya ini lagi buat rice bowl ayam madu dan rice bowl ayam sambal matah. Yuk kita lihat prosesnya kayak gimana. Nah ini dia chef-chefnya nih, yuk kita ngobrol sama mereka. Halo Mas, ini boleh kenal dengan siapa dulu? Mas Opik. Mas Opik, oke Mas Opik, kali ini kita mau buat apa nih? Oke, sebelumnya Mas Opik di sini jadi apa nih? Sebagai kitchen helper. Oh, kitchen helper. Siapa namanya? Yang itu. Mas siapa? Mas Rudi. Oke, Mas Rudi boleh ke sini dong. Oke, boleh gabung ke sini ya buat ini. Oke, Mas Rudi. Kali ini kita mau buat apa nih? Kita buat rice bowl ayam madu. Nah, bahan-bahannya apa aja yang kita perlukan? Kalau dari bumbunya kita pakai 1 sendok kecap manis, 1 sendok saus tomat, ada saus tiram, dan bumbu penyedap sama madu. Dan ini juga nanti bawang bombay, itu aja. Oke, untuk bahan-bahan dari rice bowl sendiri itu memang nanti ada nasinya, terus apa juga nih lauknya selain dari ayam? Ada telur juga, telur dadar, sama itu timun sama tomat jadi platingnya. Oke, bisa nih kita mulai proses pembuatannya. Nah, tadi itu sudah disebutkan menu-menunya, kayaknya menarik sekali ya kalau kita lihat. Ini proses selanjutnya diapain nih, Mas Rudi? Goreng ayam sama bumbunya. Ayamnya itu udah dimarinasi atau memang mentahannya? Udah dimarinasi. Oke, campuran ayamnya juga ada apa enggak? Ada, kita pakai bumbu-bumbu lain. Itu biar apa tuh Mas, tadi digituin? Biar kering airnya. Oh, kirain nanti langsung pakai minyaknya tuh. Ini kalau boleh tahu berapa menit nih proses pembuatan dari satu menu rice bowl-nya ini? Sekitar kalau bumbunya itu 2 menit jadi dia. Karena udah bahan jadi semua ya Mas ya? Kalau kita kan sudah stop prepare dari dulu, jadi prosesnya lebih cepat juga. Oke, ini ayamnya. Iya, ayamnya. Nah ini Mas Opik, ayamnya diapain nih? Ini mau dibumbuin dulu sama bumbu yang sudah jadi yang kita. Oke, ini udah dicincang-cincang duluan ya? Udah dicincang dulu, terus dimasukkan dalam freezer. Terus kalau ada orderan baru kita keluarin. Ya kita bagi. Ya bagi, maksudnya biar nggak beku gitu kan, kita dalam air gitu. Nah, setelah ada orderan baru kita campur lah sama bumbu yang sudah jadi. Oke. Ya. Ini memang nanti fungsinya ini Mas Opik harus pakein tepung juga ya? Bener. Ini ya, soalnya ayam rice bowl gitu kan, jadi kayak crispy-crispy-nya gitu lah. Wow.
Ini nggak ada campuran apapun tepungnya, Mas Taufik? Banyak sih campuran di sini, tapi yang tahu bumbunya itu Mas Rudi sendiri gitu. Oh, berarti memang bumbu rahasia gitu ya, khas Elixir. Jadi sebelum ditaruh ke tepungnya kita taruh di sini dulu. Untuk takarannya sendiri, ayamnya itu ada takarannya atau enggak? Ada. Satu anunya itu sekitar 40-an lah. 40 gram. Oh, 40 gram. Iya. Untuk yang satu menu rice bowl-nya itu. Dua porsi.